Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Ma'mur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman, dalam bimbingannya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada nikmat dan kebaikan yang kita lakukan kecuali semuanya atas bimbingannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat yang selalu layak kita ucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat ketaatan, atas nikmat kebaikan, atas nikmat amal soleh yang kita lakukan. Semuanya adalah berkah dari taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitul Ma'mur, a'izzani wa a'azzakumullahu jami'an. Pagi ini insyaallah kita akan memulai mengaji kitab khusus disiplin ilmu tafsir. Tafsirnya kita pakai tafsirnya karya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Beliau ulama kelahiran Suriah tahun 1930, kemudian belajar di Al-Azhar sampai selesai doktoralnya. Dan beliau kemudian ngajar di Arab Saudi, di Ummul Qura dan King Abdul Aziz, jadi ulama ahli tafsir. Kemudian jadi ketua ulama Persatuan Ulama Suriah, Syam ya. Dan beliau karyanya lumayan banyak, ada sekitar 50-an. Yang paling terkenal adalah kitab ini, kitab Safwatut Tafasir. Artinya adalah Safwatut Tafasir itu pilihan-pilihan tafsir. Safwah itu pilihan, at-tafasir itu tafsir. Jadi kitab ini rangkuman dari pilihan-pilihan tafsir yang beliau pilih dari sekian tafsir dari kitab zaman klasik sampai yang paling terakhir. Tetapi beliau ringkaskan jadi 3 jilid. Karena kalau tafsir itu panjang lebar lumayan berjilid-jilid. Tafsir yang pertengahan saja seperti tafsir Mafatihul Ghaib karya Rozi itu 15 jilid. 15 jilid kitabnya ya setebal ini. 15 jilid kalau disusun ya full satu rak ini. Satu meja ini. Itu yang pertengahan. Yang lebih luas lagi banyak, ada yang 50 jilid gitu. Yang paling tipis yang terkenal dipakai di pesantren-pesantren itu adalah Tafsirul Jalalain. Tafsir Jalalain itu 1 jilid saja, 1 jilid tapi lebih tebal dari ini sedikit. Nah, yang kita pakai sekarang Safwatut Tafasir ada 3 jilid karyanya beliau ini, Syekh Ali As-Sabuni. Beliau motif awalnya pengen menghadirkan tafsir yang lumayan ringkas tapi tidak paling ringkas juga. Karena 3 jilid yang lumayan ringkas, yang mencakup tafsir-tafsir pilihan, beliau rangkum dari sekian tafsir zaman dulu sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, buat apa kita belajar tafsir? Tafsir itu adalah ilmu khusus untuk mempelajari kandungan dan maknanya Al-Quran, maknanya dan kandungan kitab suci kita sendiri. Turun. Karena kita dikasih kitab suci yang namanya Al-Quran. Kalau dawuhnya Rasulullah, saya tinggalkan 2 hal yang kalau kita berpegang teguh kepada keduanya itu, maka kita lan tadillu abada, kita tidak akan tersesat. Di antaranya adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Artinya kitab ini panduan hidup gitu. Panduan hidup itu untuk dipelajari, bukan untuk dibaca saja. Meskipun keistimewaan Al-Quran itu mendapatkan pahala dan dianggap ibadah
meskipun cuma membaca. Bahkan bukan hanya membaca saja, panjenengan ini sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, semoga kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat dan keimanan. Itu bulannya Al-Qur'an. Nah, tidak hanya membaca, orang membaca Quran kemudian ditambah pegang mushaf. Pegang mushaf, bukan pegang HP ini, beda. Karena kalau pegang HP itu bukan mushaf. Meskipun panjenengan punya aplikasi Al-Qur'an itu berbeda. Panjenengan pegang mushaf, maka membacanya pahala sendiri, melihat mushafnya pahala sendiri. Maka meskipun orang itu hafal Quran tidak dalam rangka murojaah dan tidak dalam rangka menghafalkan, maka dianjurkan lihat mushaf. Kenapa? Karena di situ ada pahala yang lain. Pahala lihat mushaf, pahala membaca Quran. Nanti kalau mempelajari maknanya, pahala lain. Nah, suatu hari ada obrolan inspiratif seorang kakek dan seorang cucunya. Kemudian bilang, "Kek, panjenengan ini kok rajin ngaji Quran padahal tidak ngerti artinya. Apa manfaatnya?" Ini pertanyaan logis nih. Buat apa baca sesuatu yang panjenengan tidak ngerti artinya? Si kakek ini orang bijaksana, tidak ingin menjelaskan panjang lebar yang mungkin rumit gitu. Tapi biar mudah dimengerti oleh cucunya, dia bilang begini, "Nah, coba ambil itu ambil keranjang di dapur yang kotor itu. Keranjang yang bolong-bolong biasanya dibuat nyuci sayur-sayur gitu. Nah, ambil yang paling kotor nih. Terus bawa ke sini, kamu nanti ke kali ambil air pakai keranjang itu, bawa ke sini." Si cucunya bilang, "Loh, kayak keranjang bolong kok dibuat ngambil air, ya percuma katanya. Saya angkat keranjang dari kali itu airnya sudah habis. Jangankan sampai ke sini, saya angkat sudah langsung habis airnya." Si kakek bilang sambil tersenyum, "Lakukan dulu, sudah nanti ceritakan setelahnya." Akhirnya si cucu melakukan itu meskipun merasa aneh. Dia coba ngambil air di kali pakai keranjang itu, enggak dapat air. Diambil terus berkali-kali. Karena capek si cucu akhirnya balik lagi, kayak sudah saya bilang enggak bisa. Kakeknya tersenyum bilang gini, "Coba lihat keranjangnya, apa perbedaan keranjang tadi dan sekarang?" Cucunya bilang, "Iya, bersih sekarang." Nah, begitu orang yang baca Quran meskipun tidak paham artinya, dia dibersihkan hatinya. Makanya dawuhnya para ulama, wadawa qalbin khamsatun, obat hati itu ada 5. Yang pertama, fatilawatun ma'tadabburil Quran. Baca Quran, yang pertama itu baca Quran. Panjenengan baca Quran meskipun tidak ngerti, apalagi dengerin orang yang baca Quran suaranya merdu, itu bikin adem hati. Itu obat Quran, obat hati namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah terus tafsir itu bagaimana fungsinya? Kalau saya ngasih ibarat begini, saya ngajar di ICM itu para penghafal Quran, saya bilang, kalian jangan berhenti di hafal Quran, karena fungsi Quran yang paling inti itu bukan hanya untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan. Bagaimana cara diamalkan? Ya dipelajari, ngaji tafsir. Karena kita tidak boleh sembarang nafsiri Al-Quran, haram katanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adhkar. Tidak ngerti ilmu bahasa Arab, tidak ngerti ilmu nahwu sorof, tidak ngerti ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab kronologi turunnya Al-Quran, terus ngomong banyak tentang Al-Quran, itu haram. Yang boleh dia hanya mengutip perkataan ulama ahli tafsir yang kredibel, dia boleh. Oh, katanya syekh ini, katanya ulama ini, tafsirnya nggak boleh kalau gitu. Tapi kalau dia tidak mengutip siapapun terus nafsiri seenak sendiri, itu haram. Saya pernah dengar begini, ada seorang trainer begitu, seorang motivator, hidup harus senang-senang, harus bahagia, jangan murung terus. Ayatnya kulu wasrobu, makan dan minum saja ayatnya. Kulu wasrobu, makan dan hidup itu katanya orang Jawa, urip mampir ngombe. Ini sudah dikasih minum ini. Oh, ini tafsir yang berbahaya ini. Makanya katanya Imam Nawawi, haram hukumnya orang yang tidak punya keahlian berbicara tafsir Quran sendiri. Dia hanya boleh mengutip perkataan ulama yang ahli tafsir. Sehingga saya mikir, oh iya, orang yang tidak ngerti Al-Quran itu kasihan sebenarnya. Kenapa? Dilarang bicara tentang Quran. Dilarang bicara tentang maknanya Al-Quran. Kenapa? Khawatir salah memahami dan menyesatkan.
nanti masuk kategori dolun mudillun, sudah dia tersesat, naudzubillah, dan menyesatkan orang banyak, naudzubillah. Oke, saya kasih contoh begini ke anak-anak. Anak-anak, Al-Quran itu ibarat samudra yang sangat luas, lautan yang sangat luas. Bahkan Al-Quran itu samudra yang tidak bertepi. Orang kalau menggali Al-Quran itu tidak ada ujungnya. Kalian yang hafal Al-Quran dan rajin baca Al-Quran itu seperti orang yang berselancar di atasnya saja. Kan itu melihat keindahan kan? Wah, indahnya. Orang kan kalau pengen healingnya naik perahu diantaranya gitu kan ya, lihat lautan. Nggak usah naik perahu, di pinggirannya saja itu sudah senang lihat pantai itu. Masya Allah, lo indahnya laut ini ya. Itu orang yang baca dan hafal Quran, dia berada di atasnya saja. Tapi kalau orang yang paham tafsirnya, memahami kandungannya, dia seperti orang yang masuk ke dalam lautan pakai snorkeling gitu nih. Di dalamnya ada terumbu karang yang indah, ada bermacam-macam ikan yang unik-unik dan indah sekali. Itu kalau masuk ke dalamnya. Sehingga orang yang hanya di atasnya saja tidak masuk ke dalamnya rugi, di dalam ada yang jauh lebih indah dari itu. Tapi hati-hati masuk ke dalam kalau tidak punya perangkat, tidak punya tools, tidak punya alat snorkelingnya, tidak punya alat ininya, ya tenggelam. Sama dengan masuk Al-Quran ngawur, tenggelam dia di dalam samudra lautan dan tersesat ya. Mati bahkan, naudzubillah. Sehingga begitu maksudnya tafsir itu. Paling sederhana, panjenengan kalau sholat biar semakin khusyuk, paham maknanya. Nah, rencananya nanti meskipun kitab ini kita pakai Sofwatut Tafasir yang 3 jilid, kalau ngaji begini biasanya Bapak Ibu sekalian, satu pertemuan mungkin hanya 1 halaman paling banter. Kan begitu. Hatamnya berapa puluh tahun berikutnya. Sebulan sekali ketemunya. Sehingga nanti saya rangkum-rangkum saja dan kita ngaji tafsir pilihan saja, jangan semuanya. Tafsir Fatihah yang paling sering kita baca karena Fatihah dan paling wajib kita paham dan kita baca. Yang kedua mungkin kita sepil awal-awal Baqarah saja karena Baqarah sering kita baca dalam zikir-zikir juga. Yang biasa tahlilan Baqarah awal-awal dibaca. Maksurat juga gitu. Nah, nanti setelah itu selesai awal kita sepil Al-Baqarah, kita pindah ke surah-surah pendek saja di belakang. Yang sering kita baca itu kita pahami biar kita kalau sholat, kalau ngimami semakin khusyuk membaca ayat-ayat pilihan terutama Al-Fatihah itu. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sebelum saya masuk ke tafsir Al-Fatihah. Ampun nggih, lanjut nggih. Lanjut nggih. Alhamdulillah. Baik, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa yu'idu alaina min barakatihi wa maddana bi asrarihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan. Yang pertama kita masuk ke tafsirnya a'udzubillah dulu. Karena awal dari ngaji dan membaca Al-Quran itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini perintahnya Allah. Fa idza qara'tal Qur'an, dalam firman-Nya Allah, kamu kalau mau baca Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi ayat ta'awudz itu adalah simbol bahwa panjenengan adalah makhluk yang lemah dan musuhnya adalah setan yang tidak kelihatan. Ibarat orang berantem dengan orang tidak kelihatan kan repot. Iya. Jenengan setan itu sudah memproklamirkan dirinya sebagai musuh abadi manusia, terutama umat Islam. Karena setan itu sudah divonis jadi penghuni neraka selamanya. Maka permintaan setan hanya satu, ya Allah, tangguhkan usia saya dan izinkan saya menggoda hamba-Mu untuk membawa pengikut sebanyak-banyaknya. Hanya itu yang bisa dia lakukan, menggoda umat Islam sebanyak-banyaknya biar jadi pengikutnya, biar nanti golongannya ahli neraka naudzubillah semakin banyak. Itu misinya setan. Maka kita perlu selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi Yusuf ketika di surah Yusuf itu, ketika digoda oleh perempuan yang bernama Zulaiha menurut sebagian tafsir. Namanya Zulaiha menurut sebagian tafsir. Meskipun menurut tafsir yang lain ada yang bilang bukan Zulaiha namanya. Terlepas dari itu, ketika digoda, apa yang dilakukan pertama kali? Dinasihati si perempuan itu.
Kalau bahasa Rasulullah begini, ada 7 golongan nanti yang di padang mahsyar dapat iup-iupan. Napa iup-iupan, Pak? Naungan nggih. Panjenengan biar kebayang nikmatnya iup-iupan ini. Coba sekarang di saat terik matahari gitu, ndak ada mendung, berada di tengah lapangan. 2 menit saja. Itu kroso panasnya luar biasa. Padahal jarak matahari dan bumi itu masih jauh luar biasa. Sedangkan di padang mahsyar jarak matahari itu konon katanya sejengkal. Tapi hadisnya begini, nanti di padang mahsyar katanya Rasulullah, keringatnya manusia itu sampai turun mengucuri bumi itu sab'ina dhiro'an, 70 dhiro'. 70 dhiro' itu 1 dhiro'nya setengah meter. Berarti berapa? 35 meter ke samping. Kemudian ke atasnya wa yuljimahum adhanahum, menenggelamkan kedua telinganya. Itu simbol dari saking dekatnya dan saking panasnya matahari. Sudah kebayangkan nikmatnya dapat naungan nanti di padang mahsyar. Nah, salah satunya yang dapat naungan adalah warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Ada seorang pemuda tiba-tiba digoda oleh perempuan, diajak untuk melakukan maksiat, lalu dia berkata dengan tegas, inni akhafullah. Enggak, saya takut sama Allah. Orang yang begini nanti dapat naungan di padang mahsyar. Misalkan sekarang tiba-tiba WA-nya bunyi kling, Mas ayo ketemuan. Nah, dengan jawabnya inni akhafullah. Itu sudah dapat jaminan naungan di padang mahsyar. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu juga gitu sudah. Naudzubillah sudah. Sekarang kan masya Allah fitnahnya dahsyat sekali, perselingkuhan banyak. Ada WA dari perempuan yang bukan mahram, jawab dengan tegas, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu balasannya adalah naungan di padang mahsyar. Nabi Yusuf, kembali lagi ke Nabi Yusuf, ketika digoda Zulaikha, jawabannya begitu, nasihati perempuan itu. Tapi perempuannya tidak ngefek, tetap ingin menggoda Nabi Yusuf. Langkah kedua, qala ma'adzallah, beliau berkata, a'udzubillahi minasyaiton, saya berlindung pada Allah. Loh, yang bisa membuat panjenengan terhindar dari maksiat itu siapa? Allah. Kalau panjenengan contoh paling gampang kalau sekarang jenengan jangan membayangkan ada di sebuah rumah terus ada perempuan ngajak panjenengan berbuat maksiat. Itu agak mustahil kalau sekarang. Buka sosmed, tiba-tiba ada inbox atau tiba-tiba ada video yang maksiat. Kan kadang muncul. Panjenengan tidak niat lihat tapi muncul. Apa yang panjenengan lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah tutup ya. A'udzubillah jangan begini. Astagfirullah, a'udzubillah. Langkah ketiga yang dilakukan Nabi Yusuf setelah berta'awud, beliau kabur, mendobrak jendela. Kan sampai ditarik tuh. Baju belakangnya sampai robek. Jadi kalau sudah berdoa berlindung pada Allah, jauhi maksiat. Saya biasanya ngasih contoh begini. Orang kalau diundang ke resepsi pernikahan, hadir ke resepsi pernikahan, walimah namanya, itu kan wajib, hukumnya wajib. Orang kalau tidak hadir ke undangan walimah, tidak ada uzur, itu haram hukumnya. Nah, panjenengan mau hadir ke walimah demi kewajiban itu, hadir, nyampe di sana ternyata ada, masya Allah, ada campur sarinya, naudzubillah, ada ini, waduh ini gimana ini? Itu tidak cukup naudzubillah kalau itu, panjenengan pamit segera pulang. Kalau enggak, kalau panjenengan hadir di situ terus, panjenengan kebebanan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ingatkan tuan rumah, ngapunten Bapak, ini maksiat, ini pernikahan. Pernikahan itu misakon walido, ikatan yang kuat. Masa panjenengan cemas? Kalau bisa begitu. Kalau panjenengan tidak bisa begitu, rawan rame, pulang saja. Itu uzur namanya. Paham nggih? Nah, ini fungsi dari ta'awudz. Ketika panjenengan bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena dawuhnya Rasulullah, setan itu kalau menggoda manusia, pintu aksesnya, katanya Rasulullah, yajri majrad dami. Pintu aksesnya itu adalah aliran darah tubuh kita. Panjenengan pengen tahu selaput darah kita itu? Coba, saya pernah lihat begitu jari-jari tangan manusia.
tanpa kulit yang muncul selaput darah. Itu satu jari saja selaput darahnya kecil-kecil banyak itu. Kecil-kecil banget. Satu jari saja, belum seluruh tubuh kita. Jadi pintu akses setan goda manusia itu yajri majrad dami, masuk lewat seluruh selaput darah. Dan nutupnya itu gimana caranya? Lewat zikir, lewat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim. Itu baca begitu. Maka ketika membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu itu simbol bahwa panjenengan berdiri di hadapan Allah dalam kondisi sebagai hamba yang lemah, butuh bantuan Allah. Loh, itu penting Bapak Ibu sekalian. Panjenengan ngerasa bahwa panjenengan lemah itu adalah kelebihan yang dahsyat. Panjenengan itu lemah, Allah Maha Kuat, itu adalah simbol ketauhidan yang mantap. Kalau panjenengan merasa kuat, merasa wah, itu bahaya itu justru. Sehingga dibalik a'udzubillahi minasyaitonirrajim, panjenengan butuh perlindungan, butuh backup. Misalkan ada orang bermasalah pengen masuk ke sebuah desa, saya butuh perlindungan dari polisi. Itu polisi. Jangan kalau sudah dikawal polisi merasa tenang kan? Misalkan saya bawa uang banyak, mengambil dari bank, butuh perlindungan, pengawalan gitu. Siapa polisi satu misalkan, itu panjenengan merasa tenang, padahal dia polisi yang juga lemah juga gitu kan, hanya mengandalkan pistol dan dia lemah juga, namanya makhluk. Tapi ini panjenengan minta dekengan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Zat yang Maha Kuat, pemilik alam semesta. Selesai panjenengan kalau sudah di backup sama Allah. Sehingga di balik kalimat a'udzubillahi minasyaitonir itu begitu, saya itu lemah, Allah yang Maha Kuat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, doa yang diajarkan Rasulullah sebagaimana disebutkan Imam Nawawi itu, masuk masjid itu diantaranya baca ta'awudz dulu, a'udzubillah. Bapak Ibu sekalian, panjenengan bayangkan, masuk masjid loh ini, masih dianjurkan baca ta'awudz. Loh, masjid tempat apa? Tempat ibadah. Insya Allah tidak ada kemaksiatan di situ, tidak ada orang maksiat di masjid, kecuali orang yang duduk berdua kemudian rasan-rasan. Ghibah, itu maksiat. Itu jadi panjangan bayangkan maksiat itu pacaran, susah, insya Allah jarang, hampir tidak ada di masjid lah. Tapi kalau jamaah di masjid rasan-rasan, nunggu adzan sambil rasan-rasan, naudzubillah, itu tidak kerasa loh, tidak kerasa kalau itu maksiat. Maksiat itu seluruh dosa itu maksiat namanya. Maka sebelum masuk masjid itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Itu doanya. Bayangkan masuk masjid saja kita dianjurkan baca ta'awudz. Bagaimana kalau masuk tempat yang paling jelek? Apa itu? Pasar. Katanya Rasulullah, tempat yang paling jelek dan buruk pasar. Panjenengan ke pasar biasa aja, tidak baca ta'awudz, wah itu alamat bahaya itu. Belum lagi kalau pasar-pasar di HP panjenengan itu. Ada kan pasar di HP panjenengan? Pasar oren, pasar hijau, pasar TikTok. Wah, saya kalau sudah masuk ke sebuah rumah terus bunyi, kan khas sekali kalau pasar TikTok itu ramai kan? Oh, sedang di pasar gitu. Santai gitu di pasarnya sambil tiduran. Itu ndak baca ta'awudz, Masya Allah. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu diajari sebelum masuk pasar baca ta'awudz, sebelum masuk mall baca ta'awudz, biar nggak tergoda dengan produk-produk baru. Wah, itu bahaya. Itu tempat paling buruk pasar itu, baik pasar offline maupun pasar online. Jangan salah, kita dilarang jual beli di masjid. Hati-hati di masjid, jangan check out barang, itu termasuk jual dengan COD, ngedilkan barang via online, itu sama dengan jual beli, nggak boleh. Jadi hukum online sama offline itu sama hukumnya, pasar offline sama pasar online sama aja hukumnya. Maka kita penting baca ta'awudz. Saya ngajari anak-anak saya gini, kalian kalau login Facebook, Instagram, apapun itu, jangan lupa sebelum klik masuk itu baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir. Di situ numpuk setan-setan. Bahkan seluruh kadernya setan ada di situ. Orang dulu itu kan
banyak yang terbiasa ketemu jin, setan gitu nih, sering digoda gitu kan. Sekarang kan jarang kan ada, tadi lihat pocong, enggak ada sekarang. Karena pindah ke sosmed sekarang. Setannya pindah ke sana sekarang. Sudah beralih profesi, nggodanya dalam bentuk yang lain. Terus panjenengan terbiasa login tiap hari, logout santai-santai aja, ndak baca ta'awudz, masya Allah. Betapa seringnya kita tergoda, orang jadi alim di offline, jadi fajir di online. Orang pemalu di dunia nyata, di dunia maya dia ndak jadi pemalu. Kenapa? Di situ numpuk fitnah dan godaan setan. Terus panjenengan keluar masuk Facebook tiap hari tanpa ta'awudz, biasa aja santai-santai, itu bahaya. Tiba-tiba muncul di beranda video-video aneh, muncul status rasan-rasan, buka story kok rasan-rasan, mulai ikut nimbrung. Buka grup WA ibu-ibunya, kok ini nge-review orang. Nge-review dan unboxing orang, wah ini bahaya. Dikuliti habis-habisan. Jadi itu fungsi baca ta'awudz. Oke, baik, cukup dulu segini nih. Enggak usah banyak-banyak, nanti enggak selesai Fatihahnya. Habis ta'awudz kita masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Ini makna yang konvensional. Benar kalau hadir di acara-acara terus ada terjemahnya kan begitu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha. Sudah gitu aja kan nih. Padahal tafsir ayat ini dahsyat sekali. Bahkan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, orang terbaik yang keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, itu dawuh begini, lautuwiyat li wisadatun, andaikan bantal-bantal ditumpuk fi tafsiri ba min bismillah, untuk menafsiri huruf ba saja dalam kalimat bismillah, andaikan bantal, maksudnya kitab-kitab ditumpuk, seakan-akan bantal ditumpuk hanya untuk nafsiri ba-nya bismillah, maka lakultu, saya akan tafsirkan ba-nya itu waqrah sab'ina ba'iron, seberat 70 ekor unta. Kitabnya ditumpuk untuk nafsiri ba-nya bismillah, itu akan habis kitab seberat 70 ekor unta. Satu ekor unta itu berapa ini beratnya? Berapa? 300-an. Kalau 70, masya Allah, itu berapa ton? Ini saja tidak sampai sekilo kayaknya kitab ini. Jadi hanya untuk nafsiri ba butuh kitab ditumpuk seberat 70 unta, katanya Sayyidina Ali. Mungkin kalau panjenengan belum paham ilmu gramatika dan keindahan bahasa akan merasa aneh. Masa iyo banyak tok ditafsiri sampai kitab seberat 70 unta, berlebihan sekali. Kalau orang yang paham akan ngerti. Enggak, itu wajar. Di dalam ilmu nahwu baknya itu ada pembahasan panjang lebar. Tapi kalau kita sudah enggak usah. Yang penting bahwa tafsir bismillah itu dahsyat. Saya kutip satu hadis dari Rasulullah dawuh, kullu amrin dibalin, seluruh kegiatan yang positif, la yubda'u bi bismillah, yang tidak diawali dengan basmalah, fahuwa aqta'u, maka kegiatannya aqta', terputus, tidak berkah. Apapun kegiatan yang tidak diawali bismillah, kegiatannya tidak berkah. Makan tidak diawali dengan bismillah, tidak berkah. Minum tidak diawali dengan bismillah, minumnya tidak berkah. Makan permen saja tidak diawali, biasanya orang membayangkan doa makan itu makan yang berat, makan nasi padang baru bismillah. Kalau makan gorengan tidak bismillah. Makan permen apalagi. Padahal dawuhnya Rasulullah, segala bentuk kegiatan yang tidak maksiat itu sebaiknya dibacakan bismillah biar berkahnya dapat. Nopo lagi Pak? Main bola bismillah, karena tidak maksiat. Olahraga jogging bismillah, apalagi lengkap bismillah, ya Allah
saya niat jogging untuk mensyukuri nikmat sehat, untuk ngeramut nikmat sehat ini biar tetap bisa ibadah dengan kuat. Oh, tambah mantap itu. Bismillah. Tapi kalau maksiat jangan baca bismillah. Ngopi-ngopi gitu sambil mari kita awali majelis rasan-rasan kita dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu maksiat, itu tidak boleh. Jadi bismillah dianjurkan dipakai di seluruh kegiatan yang tidak maksiat. Bahkan buka baju, mau ganti baju, ini aktivitas yang paling sering panjenengan lakukan. Buka baju itu dianjurkan menyebut asma Allah, bismillah. Kenapa? Fa innahu sitrun. Satir. Apa satir? Apa? Penutup. Sensor dari penglihatan setan. Padahal kalau buka baju itu diawali dengan basmalah, panjenengan tubuhnya disensor biar tidak kelihatan setan. Setan itu CCTV-nya masya Allah di mana-mana, hati-hati. Baca bismillah. Ini fungsi dari bismillah. Yang pertama, panjenengan terbiasa kalau melakukan apapun ingat Allah gitu. Bismillah, bismillah. Yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu zat yang maha pengasih. Itu dipakai untuk rahmatnya Allah untuk seluruh makhluk. Yang orang kafir pun dapat dengan Ar-Rahmannya Allah. Loh, Ustaz, kok ada orang kafir tuh kok kaya ya? Oh, ini kok maksiat tapi mobilnya banyak, kok bisa? Itu dapat rahmannya Allah. Karena Rahman itu adalah rahmatnya Allah, tidak pilih-pilih. Siapapun yang penting makhluknya Allah dikasih. Itu dapat rahmannya Allah. Tapi biasanya bersifat duniawi. Kalau Ar-Rahim itu rahmatnya Allah khusus untuk orang-orang mukmin saja. Sehingga panjenengan tidak perlu iri kalau lihat, oh, kok ada ya orang tidak pernah ke masjid tapi rezekinya kok lancar. Ada yang rajin ke masjid tapi kok seret. Itu dawuhnya Rasulullah, ad-dunya sijnun lil mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Tapi orang kafir diluluh ya. Istidrot itu misalkan ada anak naik pohon, panjenengan mau melarang, ya terus naik terus, itu apa namanya? Diluluh ya. Dikasih terus untuk dihancurkan sebenarnya orang itu. Jadi ada orang yang terlihat secara kasat mata kok dikasih terus ya, itu hanya untuk dihancurkan. Ya terus naik biar jatuh sekalian kamu. Itu disuruh tapi untuk dihancurkan justru. Jadi jangan pernah iri dengan begitu. Karena dia sedang dapat rahmannya Allah yang tidak pandang bulu. Bahkan ngapunten, ayatnya Allah itu berbunyi wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku itu merata untuk semuanya, kullasyai. Dengar ayat ini setan tuh kepincut. Oh, saya pengen juga, jangan-jangan saya juga bisa dapat rahmatnya Allah, bisa dikorting di neraka. Sehingga tidak selamanya gitu kan. Kalau di dunia kan banyak kortingan itu, kortingan di penjara 30 tahun jadi 5 tahun. Nah, ini setan pengen nyoba itu. Akhirnya bilang, ya Allah, saya pengen juga rahmatmu. Jawabannya Allah, oh kalau kamu pengen rahmatku, kamu lakukan perintahku. Apa itu? Sujudlah pada Nabi Adam. Setan itu tidak mau tetap. Jawabannya begini, ogah katanya. Di waktu masih hidup saja saya tidak mau sujud. Apalagi sudah mati begini. Dia itu sombongnya luar biasa setan itu. Masa saya sujud pada makhluk yang diciptakan oleh tanah, sedangkan saya dari api. Itu masih hidup. Apalagi sudah mati, tidak mau ya Allah. Sudah kamu tidak usah dapat rahmat. Makanya Ar-Rajim, terkutuk, jauh dari rahmatnya Allah. Akhirnya divonis selamanya di neraka. Ini yang dimaksud bahwa orang sombong itu bahaya. Karena itu mewarisi karakternya setan. Satu. Yang kedua, dawuhnya Rasulullah, la yadkhulal jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di hatinya ada kesombongan misqala dzarratin, meskipun sekecil biji zarrah. Biji zarrah itu biji sawi gitu. Benda yang paling kecil itu dzarrah.
Meskipun ada sombong kecil sekali, itu tidak layak masuk surga. Setan itu dulu di surga. Iblis itu dulu di surga. Gara-gara sombong tidak mau sujud, dikeluarkan dari surga. Tidak layak di surga. Orang-orang sombong tidak layak masuk surga. Biasanya sombong itu paketannya dengan gengsi. Harus sih? Orang sombong, setan itu gengsi. Gengsi untuk sujud pada Nabi Adam. Lihat katanya Rasulullah, yang panjenengan tahu sombong itu apa? Sombong itu merasa lebih baik dari orang, gitu. Itu konvensional ya, itu nomor 2. Nomor 1 katanya Rasulullah, al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Orang kalau dibilangin yang benar tidak mau percaya. Ngopo kamu? Ayo sholat yuk ke masjid, jamaah itu baik dan membawa keberkahan. Apa kamu tuh kayak penitia surga aja. Misalkan menolak kebenaran begitu itu sombong sudah. Dan itu sombong yang pertama katanya Rasulullah. Dan setan menolak kebenaran itu. Sehingga orang kalau dibilangin, dinasehati, kemudian dia tolak mentah-mentah, hati-hati, itu masuk sombong. Dan katanya Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya meskipun ada sekecil biji zarrah dari kesombongan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menerjemahkan hadis ini begini. Orang yang sombong itu tidak akan merasakan surga sejak di dunia. Jangan nunggu di akhirat. Di dunia saja orang sombong itu panas hatinya. Terus orang kan neraka itu simbolnya panas. Surga itu adem, ayem, tenang, tentram. Orang yang sombong dan gengsian itu hatinya mudah panas. Jangan, oh saya kok Ustadz kok dikasih tempat duduk di belakang. Oh itu sudah di forum itu sudah umum. Sekali lagi, orang sombong itu sudah tidak merasakan surga sejak di dunia. Tidak damai hatinya. Tetangganya beli mobil baru, masya Allah dia panas hatinya. Masya Allah, itu campur gengsi sama sombong itu sepaket. Hati-hati. Maka Bismillahirrahmanirrahim, panjenengan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, tafsir dari ayat ini. Bapak Ibu sekalian sadar enggak? Meskipun ayat ini bukan ayat yang pertama kali turun, surah Al-Fatihah itu bukan ayat pertama yang turun, tapi surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Fatihah itu surat pertama secara urutan mushaf, tapi tidak pertama yang turun. Yang turun adalah pertama kali Al-Alaq. Lihat ayat pertama dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada bismillahnya di situ. Bacalah dengan menyebut nama zat yang menciptakanmu. Artinya satu, kita disuruh rajin membaca, disuruh belajar dan awali dengan basmalah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalimat yang muncul pertama kali itu bismillah itu artinya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, kalimat-kalimat yang positif. Panjenengan biasakan ngawali hari itu dengan kalimat-kalimat yang positif. Bangun tidur, ketemu pasangan, itu yang diucapkan kalimat-kalimat pujian. Senyum, pujian, Masya Allah, terima kasih istriku pagi ini sudah memasakkan saya dengan baik. Biasakan begitu. Kalau katanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Siapa yang pagi harinya, starting awalnya dia baik, insya Allah endingnya juga baik. Tapi kalau pagi-pagi sudah muring-muring berantem naudzubillah di keluarga, sama anak sudah rame, bangunkan anak sudah rame, heboh sekali. Malamnya pun juga begitu. Nidurkannya pun juga rame sekali. Naudzubillah malamnya juga berantem. Jadi kalau pengen hari itu baik, awali di pagi hari dengan kalimat-kalimat yang positif. Diawali bismillah, kalimat-kalimat yang bagus, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dawuhnya Rasulullah, irhamu man fil ardi. Awalnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ini hadis yang enak sekali dibaca karena banyak kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya baca lagi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu yarhamuhumur rahman, akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Ingat ini? Orang-orang yang hatinya penyayang itu akan disayang sama Zat yang Maha Penyayang. Irhamu, sayangi man fil ardi, makhluk di bumi. Makhluk di bumi ini siapapun itu, yarhamuhum man fis sama, maka kamu akan disayangi sama yang di langit.
Oh, ini kalimat yang luar biasa, biar panjenengan jadi orang yang penuh rahmat. Bahkan level ulama itu semakin tinggi level ulamanya, dia semakin penyayang sama umatnya Rasulullah. Makanya ada kalimat al ulama'u yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Ciri-ciri ulama itu kalau lihat orang itu penglihatannya dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau ada orang maksiat, naudzubillah, ulama itu kalau lihat orang mabuk misalkan, ya Allah kasihan sekali ini umatnya Rasulullah, gimana caranya saya menyelamatkan orang ini biar berhenti maksiat, biar masuk surga sama saya bersama-sama. Jadi penuh dengan rahmat, seperti penglihatannya orang tua pada anak. Meskipun anaknya mokong luar biasa, tetap ada rahmat di penglihatannya orang tua pada anak. Tapi kalau ulama tidak hanya pada anaknya, pada seluruh umatnya Rasulullah, yanzuruna bi'ainir rahmah. Saya kalau ngajar guru-guru di CM itu, ustadz-ustadzah, panjenengan kalau ngajar pastikan itu pandangan panjenengan ke anak-anak itu pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Kalau ada yang mokong, panjenengan bayangkan tuh anak sendiri. Pastikan tidak pengen ada anak mokong itu kemudian didoakan jelek-jelek, kan tidak ada. Tidak ada orang tua, insya Allah tidak ada orang tua yang semokong-mokongnya anak mendoakan anaknya hancur, tidak ada. Itu melingkundang. Itu sebuah dongeng. Itu begitu nggih. Jadi ar-rahimuna, orang yang penyayang itu akan disayang sama Zat yang Maha Penyayang. Sayangi yang di bumi, maka panjenengan akan disayangi sama yang di langit. Penuh rahmat ngajar. Saya mau cerita sekali. Ini kisah nyata saya. Saya merasakan bahwa ngajar membawa hati yang rahmat itu efeknya dahsyat. Saya suatu hari ngajar anak mahasiswa di sebelah. Saya pernah ketemu sama satu anak yang sifatnya mengganggu hati saya. Ada satu anak jadi jogging itu pakai celana pendek. Kemudian dia pakai earphone. Dia lewat depan ustadz-ustadznya, enggak ada sopan-sopannya, jogging. Nak, saya panggil nak sini. Kamu jogging di pesantren ini ya, di pondok Islam, pakai celana pendek, tutup auratmu yang benar. Kemudian yang sopan. Dia ndak jawab iya, ndak jawab apa, hanya mukanya. Saya agak normal manusia, kok begini anak saya. Nah setelah itu saya punya sesi ngajar kelas yang ada dia. Sebenarnya hati saya bermasalah maksudnya ada rekam jejak yang kurang nyaman. Tapi setelah itu saya masuk, enggak, bismillah. Ini anak-anak saya semuanya saya anggap nol. Cara membuat rahmat itu minimal 1 nolkan dulu. Kalau bahasa Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina. Jangan sampai hati saya ada unek-unek kalau ketemu orang ini. Itu will namanya. Panjenengan kalau ada si A duduk di situ, terus panjenengan milih tempat duduk yang jauh sekali, itu ada will namanya. Ada sesuatu. Nah, ciri-ciri orang beriman itu tidak ada will dengan orang-orang yang beriman. Paham nggih? Nah, saya ngajar di situ, enggak, saya nolkan. Saya tidak boleh ada rekam jejak yang negatif dengan anak ini. Saya masuk, saya ngajar plong. Tidak saya ingat kejadian sebelumnya. Masya Allah, habis saya ngajar selesai, terus karena saya waktu itu ngajarnya di Pacet, semacam outdoor learning gitu. Terus anak ini ikut mendampingi ngantar saya ke sini. Ustaz, saya ikut ngantar pakai mobil. Oh ya, kenapa kamu udah ikut di situ saja? Enggak, Ustaz, saya pengen ngantar, pengen sambil ngobrol. Ngobrol di dalam. Ustaz, materinya bagus sekali. Dari sekian materi yang ini yang paling saya menyimak dengan baik. Loh. Ketika kita itu sudah mencoba membersihkan hati kita dari will, tadi itu isi dengan rahmat bahwa ini anak-anak saya, semokong apapun, ini tetap santri saya, ini tetap murid saya akan berikan kasih sayang yang sama. Maka efeknya dahsyat. Kalau bahasa Al-Quran itu begini, idfa billati hiya ahsan. Saya tidak tahu ayat berapa. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah orang itu dengan balasan yang lebih baik. Orang kalau berbuat jahat pada kita, coba balas yang lebih baik. Billati hiya ahsan. Balasannya harus lebih baik. Efeknya apa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, yang awalnya antara kamu dan dia ada adawah, ada permusuhan, ada sesuatu. Ka'annahu waliyun hamim.
nanti akan berubah jadi waliyun hamim. Waliyun itu kekasih. Makanya ulama yang dekat dengan Allah dianggap wali, itu kekasihnya Allah, orang yang dekat dengan Allah. Musuh bisa jadi wali, bisa jadi teman yang sangat dekat seperti kekasih. Sangat dekat, bestie. Kalau sekarang bestie nggih. Musuh bisa jadi bestie, syaratnya satu. Panjenengan bales sikap permusuhan dia dengan kebaikan yang ahsan. Bahasanya Allah, billadzi hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Kalau dia lempar batu, kita lempar uang, kasih kan. Kita lempar duren ke orangnya, wah itu tambah parah itu. Lalu kan panjenengan ngelempar mangga gitu kan, jangan dibalas dengan buah itu, bukan dibalas dengan batu, kecuali batunya jatuh ke panjenengan. Itu begitu. Ini rumusnya Allah. Katanya Habib Ali Al-Jufri, ayatnya Allah itu tidak ada yang bohong, semuanya nyata. Kalau panjenengan merasa sudah berbuat baik pada orang yang membenci panjenengan, tapi dia tetap jadi musuh, berarti balasan panjenengan belum ahsan. Karena rumusnya harus ahsan, yang paling terbaik balasannya. Maka efeknya nanti jadi sahabat dekat. Gitu nggih. Saya nambahkan, kalau panjenengan sudah berusaha semaksimal mungkin membalas dengan yang lebih baik, kok belum juga? Saya sudah notok ini Ustaz, saya sudah membalas yang terbaik pokoknya, saya nggak nemu cara lagi. Antum bersabar karena hatinya dia adalah miliknya Allah, enggak tahu kapan dibukakan. Hatinya Abu Lahab, Abu Jahal saja nggak dibuka sampai Rasulullah wafat. Padahal balasan Rasulullah sudah terbaik. Berarti takdirnya dia jadi musuhnya antum, enggak apa-apa. Yang penting antum tidak ditakdirkan memusuhi siapapun. Orang lain memusuhi antum enggak apa-apa, tapi antum diberikan nikmat tidak memusuhi siapapun, itu nikmat yang dahsyat. Karena nanti yang masuk ke surganya Allah itu adalah orang yang qalbun salim, hatinya selamat, bersih dari hasad, dari dengki, dari syirik dan lain-lain. Monten saja sudah bunyi nggih. Itu suruh tangannya nggih. Alhamdulillah. Ini sampai di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu dan bismillah. Masih tersisa alhamdulillah sampai apa? Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Semoga kita diparingi umur yang panjang dan sehat walafiat sehingga bisa terus ngaji dan melanjutkan niat-niat baik kita untuk terus nambah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak sekalian? Oke, monggo Pak. Saya izin minum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Orang mukmin saja. Oke, ini. Oke. Saya mau tanya, nama-nama surat itu yang berikan siapa? Oke. Oke. Yang pertama adalah kenapa orang kafir, orang maksiat itu malah dimudahkan rezekinya sehingga maksiatnya semakin merajalela. Sekali lagi itu dalam istilah ulama istidraj. Istidraj itu bahasa kita mungkin diluluh untuk dihancurkan. Diluluh untuk dihancurkan. Sekali lagi, endingnya dihancurkan. Jadi orang ini bukan dapat nikmat, dapat azab. Problem kita adalah kacamata kita menganggap orang yang berlimpah rezeki itu nikmat saja. Orang yang berlimpah rezeki saja itu sudah nikmat. Dia lupa kalau diuji juga nikmat. Orang miskin itu nikmat. Meskipun kita tidak pengen jadi orang miskin. Doanya Rasulullah itu Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin. Saya ngomong begini, saya bilang ke anak-anak, ini doa yang tidak pernah Ustaz baca. Karena Ustaz pengen jadi orang yang kaya, yang bersyukur dan manfaatnya banyak. Itu ada santri satu kelas 7 waktu itu, Ustaz doa tadi apa ya? Yang mana? Saya bilang, yang doa miskin itu. Buat apa kamu? Saya pengen baca itu Ustaz. Kenapa? Karena nanti penghuni surga itu kebanyakan diawali oleh orang miskin. Tapi syaratnya
fakirun sobir, orang yang miskin yang sabar. Ulama itu beda pendapat mana yang lebih utama, fakirun sobir atau waniyun syakir. Orang fakir tapi sabar, atau orang kaya tapi bersyukur, manfaatnya banyak. Ini beda pendapat ulama. Kalau saya pilih yang kedua aja, waniyun syakir. Saya pengen punya sekolah sendiri yang gratis, itu bagi saya, niat saya sehingga jangan miskin. Jadi istidrat Bapak Anggi untuk menghancurkan. Yang kedua, beliau kan maksiatnya semakin banyak dia, bahkan merajalela nih. Oh begini, ada orang yang dihadirkan ke dunia jadi ujian bagi orang lain. Orang yang dihadirkan dunia itu ada dua, ada yang jadi nikmat, ada yang jadi ujian. Orang ini kok nyumpekin ya, jadi ujiannya antum berarti. Alhamdulillah kalau antum tidak jadi ujian bagi orang. Antum tidak dipilih jadi ujian bagi itu nikmat berarti. Tapi kalau orang lain dipilih jadi ujian bagi antum, kasihan sekali orang itu. Kaya sih tapi dia jadi tetangga yang jelek sekali, menyakiti orang. Kasihani dia. Kenapa? Dipilih sama Allah jadi pemeran yang antagonis. Alhamdulillah panjenengan dipilih yang bagus. Istidrat Pak Nggih. Yang kedua, apakah surah, siapa yang milih nama-nama surah? Kebanyakan dari Rasulullah, tauqifi. Kayak Fatihatul Kitab itu dinamakan Fatihah, kenapa? Karena dia pembuka awal Al-Qur'annya. Dinamakan sab'un minal masani. Ini Rasulullah yang dawuh sendiri. Ayat Al-Qur'an juga bilang sab'un minal masani. Ada yang juga hasil ijtihad para ulama karena ini berbicara tentang temanya khusus tentang misalkan Al-Baqarah. Ada Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah memang sudah ada ininya dan maksudnya. Jadi ada yang tauqifi, ada yang ijtihad hasil dari ulama, nama-nama itu. Kalau Fatihah itu banyak namanya, ada Ummul Quran, ada Fatihah, ada Sab'un minal masani, ada Asy-Syafi. Asy-Syafi itu obat. Yang terakhir ini ada kisah sahabat kena gigit ular, ada kepala suku sakit parah atau kena gigit hewan beracun. Akhirnya dipanggil sahabat untuk mengobati. Diobatilah, dibaca Fatihah. Fatihah saja. Sembuh. Gara-gara sembuh dikasih kambing. Tapi sahabat nolak. Wah, bentar, saya tadi baca Fatihah saja dikasih kambing. Bentar saya lapor ke Rasulullah dulu. Khawatir ini tidak boleh. Kalau kita, alhamdulillah. Alhamdulillah baca Fatihah tuh dapat kambing. Lapor, ya Rasulullah ini boleh enggak saya tadi ngobati orang dengan Fatihah? Lihat pertanyaan Rasulullah. Kamu kok bisa tahu Fatihah dipakai untuk ngobati orang? Apa jawaban sahabat? Loh, kan panjenengan yang dawuh Rasulullah bahwa Fatihah itu da'un min kulli da', syifaun min kulli da', obat untuk segala penyakit. Kan panjenengan yang dawuh, ya Rasulullah saya bacakan. Wow, ya bagus. Nanti kamu boleh ambil kambing itu, jangan lupa saya juga kasihkan. Ini ayat tentang bahwa Al-Fatihah itu diantaranya Asy-Syafi. Jadi namanya bisa banyak. Ngoten nggih? Sampun. Ada lagi? Sampun nggih? Alhamdulillah kita tutup kajian pagi ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga kita semuanya dijadikan ahli ilmu dan orang yang mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.